Malam ini saya mau menyampaikan satu pemantik yang biasanya memicu saudara nanti untuk tanya jawab atau sharing pengalaman, yaitu fearless mind. Pikiran yang brave, tidak gentar. Apa itu Mas Bram? Itu adalah idenya begini. Kalau kita ini berani menghadapi turbulensi internal di dalam diri kita, melihat dengan jelas, maka kita berani juga menghadapi turbulensi di luar. Turbulensi itu kekacauan. Kalau di dalamnya kita berani masuk, kita nyantai aja. Kayak kalau ada gelombang, kita ini surfing di atasnya gitu. Ya. Kalau seorang surfer, namanya apa? Peselancar ya. Itu kalau di dalam lautan yang tenang malah nggak senang dia. Tapi kalau gelombangnya itu besar, semakin senang dia. Kenapa? Karena asik. Surfing the waves of life, surfing the waves of mind. Itu bagi orang yang suka surfing menarik sekali. Jadi kok pikiran kesana kemari, kadang benci, kadang bosan, kadang ngeblank. Kita ada di situ dengan berani sekali, dengan kokoh kita melihat ke situ, ini sedang apa, sedang bosan, sedang marah, sedang bingung. Siapa yang tadi ketika meditasi perhatiannya terpecah antara objek, entah napas, entah yang di dahi, dengan still got the blues. Ada nggak? Yang di sebelah sana, ya kan? Oh ini meditasi, napas lagi, tapi enak ya mas. Misalnya itu terjadi, itu pun kita mengenalinya dengan jujur. Oh saya swing antara ke situ, pendengaran saya, dengan balik lagi ke napas atau ke sini dahi. Itulah kejujuran, itulah keberanian menghadapi itu, dan akhirnya tidak menganggap itu something yang salah gitu. Itu sesuatu yang natural, itulah keberaniannya. Kalau sudah berani ngatasi yang dalam seperti ini, yang luar pun bisa dihadapi, karena yang luar ini hanyalah refleksi dari dalam, cerminan dari di dalam. Kalau di dalam kita kalem, menghadapi yang luar kalem. Kalau di dalam ini kita sudah ngerti, oh pikiranku itu tipuannya kayak gini. Bagi yang baru datang ke sini, ada nggak yang baru datang ke sini? Ini meditasi apa sih ini? Kok pertama ini, habis itu ke dahi, habis itu eksamen, mengamati hati, habis itu napas lagi, keluar, terus lama banget kesannya dan sebagainya. Itu pun adalah saya sedang membuat saudara untuk mengerti ini loh sebetulnya. That's natural. Itu sesuatu yang sangat alami. Dan kalau Anda sudah melihat itu sebagai sesuatu yang bukan aneh, dan Anda berani menghadapinya, nah, kemungkinan Anda untuk happy, untuk unwavering, menghadapi apapun jadi lebih besar. Sebenarnya itu. Kalau saudara fearless di dalam, getih kalau orang Jawa bilang ya. Di dalamnya itu nggak punya ketakutan, di luar pun tidak ada ketakutan. Di dalam sudah lihat pikiran saya, oh bosan, oh senang, oh still got the blues, ya kan? Balik lagi ke objek sebagai something yang ya memang wajar seperti itu, beres. Gitu saja malam ini. Saya ingin tahu yang baru datang, tunjukkan jari Anda. Tunjukkan. Nama saya nama lengkap saya Florentina Yuliana Nurani. Biasa dipanggil dengan nama Titin. Rumah saya ada di Jalan Talagan, Tentara Pelajar. Ya. Kebetulan baru pertama kali saya ikut meditasi di sini. Saya ke sini diajak oleh kakak saya. Pengalaman saya tadi yang saya rasakan memang seperti apa ya? Tubuh itu lepas. Tubuh lepas dari roh. Relax gitu memang. Karena mungkin keseharian saya sudah terlalu sibuk, jadi benar-benar ini beda rasanya. Sementara itu dulu. Iya. Namanya tadi Bu siapa? Bu Titin ya? Iya. Selamat datang Bu Titin. Ya, terima kasih. Ya. Semoga besok lain waktu yang mencelak bukan tubuhnya tapi rohnya. Silakan. Selamat malam. Malam. Perkenalkan saya Sally.
Saya kuliah di UPN, saya masih mahasiswa UPN. Jurusan? Saya jurusan hubungan internasional. Wes, keren. Rumah saya ada di Sleman, dekat Pasar Sleman. Hah? Ya. Kebetulan malam ini saya diajak sama mama saya, yang kebetulan guru SMA saya juga. Oh gitu? Iya. Mama angkat? Iya. Soalnya wajahnya agak beda gitu. Iya. Dan mama saya mengajak saya ke sini karena yang pertama saya punya mental illness. Apa itu? Saya depresi. Saya depresi mayor, terus mama saya mengajak saya ke sini supaya saya lebih menemukan ketenangan batin seperti itu, karena sejauh ini saya memang merasakan gejolak yang sangat luar biasa di batin saya seperti itu. Dan yang saya rasakan selama meditasi, saya melihat begitu banyak warna yang indah. Sebenarnya mungkin selama ini saya buta akan warna itu. Jadi saya sangat menikmati. Tapi nyaman tadi? Sangat-sangat nyaman. Semua proses atau di satu proses tertentu? Soalnya tadi kan ada napas, ada saya minta Anda untuk fokus ke dahi, di atasnya cakra. Ini namanya nasika agra diristi. Di situ memandang, nasika agra itu di ujung hidung. Terus ada yang kita harus di dahi ini untuk memunculkan mata ketiga sih sesungguhnya, mata intuisi. Pas ke situ enak. Waktu tadi diminta untuk memusatkan di dahi, sebenarnya yang saya lihat itu cahaya, warnanya indigo. Cahaya indigo, warnanya indigo seperti agak biru seperti itu. Begitu ya? Iya. Dan saya melihat semak-semak. Yang saya lihat sangat jelas itu semak-semak dan cahaya biru itu. Oke. Seperti itu yang mungkin saya juga masih harus mencari tahu apa itu artinya. Ya. Bagus. Tapi sejauh ini saya sangat merasa tenang. Nyaman. Dari mulai pernapasan tadi saya sudah bisa merasakan rileks. Oke. Ya, terima kasih. Shelly, selamat datang Shelly. Oke. Silakan duduk. Silakan. Oke, mungkin kalau hari ini untuk sesi yang pertama sih agak swing ya mas, ke distrak suara Lagu ya? ya suara lagu. Cuma kemudian sesi yang kedua mulai di hening ini Dahi. ya itu sangat bisa fokus mas. Terus di dahi ini sentuhannya kuat gitu, jenuh gitu. Terus ya ada terus ungu dikit di masnya pas mau visualis merem gitu, fokus sih masnya kayak gini sih, yang apa ya, tadinya tuh kayak saya apa, jadi semacam semuanya ini kosong gitu kan. Oke. Terus ada suara, ada macam-macam, cuma kayak kosong. Nah cuman efek setelah fokus di sini, agak diem, merasakan yang tadi apa kosong itu, cuma badannya tuh kayak pendulum gitu mas. Ya, oscillating ya. Cuma fokusnya di tulang ekor, cuma tulang ekor ke atas tuh kayak mutar gitu mas. Kayak gini. Oke. Nggak tahu apa sih. Cuma dulu sih pernah sih mas ikut pernafasan itu. Apa itu? Yang spesifik di sana Dharma sih. Apa itu pernapasannya? Namanya Daesan. Oh, kayak gitu sih. Udah lama sih mas, sudah 10 tahunan. Cuma kalau fokus di situ nggak tahu efeknya masih muncul gitu. iya. Itu aja sih mas. Oke. Ini nampaknya kayak Pak Dokter itu mempelajari. Kalau kita fokus di sini, kenapa efeknya begini? Gitu. Tapi sebenarnya Joseph ini sudah belajar kriya yoga lama sekali. Mungkin di kriya yoga ada juga fokus ke cakra-cakra ya. Different cakra. Kalau Sadhguru pakai itu. Sadhguru pakai cakra yang ini kan. Ya. Di esoterik tantra ada juga yang seperti itu. Mau sharing berbagi nggak? Boleh lah. Kamu lama nggak datang. Lebih pada renungan soalnya tadi Ya. sebenarnya saya nggak ikut banyak soalnya lagi turbulen, udah lama nggak meditasi. Ya, oke.
tentang fearless mind yang tadi yang Mas Bram menyampaikan. Itu tadi sempat ada pengalaman ya, pokoknya ombaknya banyak lah. Antara praktek kedokteran yang ribet yang harus melakukan tindakan dan saya kurang desisis, analisis banyak macam tentang diri, dan juga prakteknya itu observe dan the waves-nya saja. Kadang jatuh ombaknya gitu, di ibaratnya kita jatuh kan. Nah kadang itu ya kamu overwhelmed dan bingung, terutama untuk identify apa aja yang muncul. Kayak kadang-kadang ada justifikasi macam-macam kan, role personal orang-orang, kayak ada yang victim, ada yang ini bodo amat personanya, ada yang atau ya macam-macam pokoknya. Dan ya udah itu saja sih untuk hari ini ya, mungkin harus take it slow lagi, udah lama praktek. Betul Sesungguhnya waves-nya itu setiap saat akan seperti itu. Kita kewalahan apa tidak, itu karena tubuh kita. Kadang tubuh kita ini ada dalam kondisi yang semestinya, yang enak, nyaman itu loh. Everything goes well. Kadang kita kecapean. Capek hati, capek pikiran, capek tubuh, ya kan? Itu jadi kita kesadarannya menurun, tubuhnya kurang enak. Jadi waves yang sama membuat kita kadang tenggelam. Udah mikir pasien ginilah, ada yang bipolar disorder, ada yang histrionik. Histrionik itu orang yang karena kurang kasih sayang di masa kecil. Dia itu sekarang obsesif sekali itu loh. Selalu pengen mencari kasih sayang. Terus ada lagi yang skizofrenik, yang delusion, ada yang paranoid, kan dia capek dia. Kamu sedang koas ya? Oh, sedang koas. Capek sekali, pas capek ngedrop gitu, waves-nya kelihatan membuat overwhelm. Kamu kelihatan tenggelam. Tapi itu pun bagus. Karena ada masa kita ini bisa overwhelm. Ada masa nanti ketika semuanya bagus, kita bisa surfing di atas itu. Dan ada masa kita nanti mengoverpower ini. Waves-nya itu. Itu seninya. Seni orang bermeditasi. Tapi ada juga teknik pamungkas yang saya katakan resting. Begitu itu sudah sangat berat. Saudara cukup relax semua, in mind and body. Relax, ikuti gravitasi. Relax saja. Whatever happens. Perasaan, pikiran, analisis, observasi, capek, berat, stres. Udah resting aja. Let it go. Resting. Cepat hilangnya. Karena ketika itu kita nggak ngelawan. Kita nggak putting effort sama sekali. Apa yang muncul seperti menyerang kekosongan. Saudara nggak bisa memukul kekosongan sesungguhnya. Kalau saudara ada posisinya Fari di sini nih, Pak Fari di situ, saya lempar dengan mic ini, kena dia, karena dia punya posisi. Tapi kalau dia menjadi kekosongan, mau dilempar pakai apa Fari? Waves-nya pun, kalau kamu jadi space, waves semau seturbulensi apapun, setinggi apapun gelombang naik, dia akan turun. Nggak mungkin melebihi puncak tertingginya gelombang. Nah, sekarang paradoksnya itu kadang kan gelombang kita sadarin, tapi kadang kita harus menuju tujuan, harus bisa decisive. Yes. Atau I see. Ya. Ini kan dialektikanya si Joseph ini antara kapan saya let go, hanya just observe, kapan saya harus putting effort to gain some objective gitu loh. Ya sekarang begini, dilihat aja, oh ini turbulensi ini nggak mutu ini, soalnya banyak beban yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan kerjaan, tapi akan mempengaruhi kerjaan kalau ini nggak saya endapkan dulu. Setelah agak mengendap, setelah resting, kemudian kita ada satu objektif, satu tujuan yang harus saya capai, saya harus put effort. Itulah seninya orang hidup. Seni orang hidup itu memberikan yang terbaik di setiap saat, meskipun pada saat itu kita sedang tidak baik. Tidak baik secara fisik karena kehabisan energi, tidak baik secara emosional karena drain out. Tetapi kita harus lalui itu sehingga dengan melakukan yang terbaik di setiap saat, nanti kita akan terkejut. Kok yang dulu saya lalui, saya melakukan yang terbaik di sana, dan saya happy. Di momen ini pun saya happy, dan kita akan tidak tahu bahwa ketika ngelewatin itu, kemampuan kita sudah bertambah.
Jadi kapan harus resting ketika itu sangat overwhelmed, dan kapan harus put effort setelah overwhelm-nya itu berkurang. Hidup dialektika antara in sama yang. Yin sama yang. Kapan harus istirahat, kapan harus put effort. Masuk, ini ada orang nih ceritanya fraktur, kalau dokter ya, tabrakan buas, langsung patah-patah gitu kakinya, amati aja kata Mas Bram. Nanti semuanya akan berlalu. Ayo berlalu dia harus kena infeksi, ya toh. Terus patahannya, frakturnya yang tajam itu kena saraf-saraf, otot dan sebagainya, infeksi, berlalu dia mati nanti. Ya kan? Kalau seperti itu ya kita harus pakai common sense. Oh ini oke, dia sakit sekarang gini, dia sakit butuh pertolonganku, ketakutanku, kebingunganku, settle down dulu, habis itu aku melakukan tindakan emergency, gitu kan, dialektikanya orang hidup. Jadi salah sekali kalau orang mengatakan orang meditasi itu akan menjadi pasif dan hanya resting. Salah. Resting ketika dia overwhelmed. Kalau dia kewalahan. Kalau sudah nggak kewalahan, lakukan apa yang terbaik yang harus dilakukan. Gitu, ya, Jo. Dialektika dengan diri sendiri juga penting yang di akhir itu kayak sebenarnya dalam faktor kalau saya menyadari contohnya kalau dalam bedah dan anestesi ya, cukup lemah dalam cepat dan melakukan tindakan yang tepat gitu. Itu kadang ada attachment terhadap ketidakmampuan diri saya dan juga karena mungkin dari kecil ya lebih pada teori mungkin atau betul. Jadi itu perlu disadarin kayak survival strategy dan cara kamu identifikasi diri sendiri supaya nggak terurai ombak. Bukannya itu tujuannya kamu ikut koas. Ketika teori itu harus betul-betul dipaksa dibenturkan dengan kenyataan. Ketika gini. Saya kasih cerita tentang Cyrus ya, tukang tentang ini ya, dokter bedah. Nah, dulu kan ada kadaver di bedah mayat itu loh. Salah satu kehebatan seorang dokter bedah adalah satu, bebas dari rasa jijik, bener nggak? Yang kedua adalah pengamatan yang sangat tajam. Kemudian ini dokter sepuhnya ini tubuhnya orang itu seperti Thomas ketika Yesus ditusuk lembing itu ya. Dia nggak percaya Allahnya ini meninggal apa tidak. Dia harus pakai jarinya, bener nggak? Dia langsung diambil gitu toh. Terus dijilat sama dokternya itu. Ayo lakukan semua. Dokter-dokter yang sedang puas ini memaksa dirinya dengan menahan jijik untuk mencelupkan jarinya ke kadaver itu dengan banyak cairan itu loh. Kemudian dijilat. Ini cerita aja loh, nggak beneran. Nah kemudian gimana Pak Dokter? Gimana? Kami lulus nggak? Kalian lulus satu, bebas dari jijik. Tapi tidak lulus untuk tes yang kedua. Apa itu? Kalian tidak melihat bahwa jari yang saya celupkan ke kadaver bukan jari yang saya jilat. Nah, kalau kamu sedang ikut Cyrus, kan di situ segala macam hal, teori, keberanian, kejernihan, kecepatan, ketidakjijian, kan sedang difokuskan supaya itu menjadi sesuatu yang alami untuk dirimu. Jadi itulah gunanya koas. Bukan hanya teori saja. Ya, jalani aja lah. Nanti lama-lama kamu ketawa sendiri. Ternyata cuma kayak gini. Gitu loh, Jo. Ini jauh-jauh dari Prancis. Beliau ini asli orang Prancis. Datang ke Indonesia dan bahasa Indonesianya lebih bagus dari saya. Tapi kedokterannya harus kamu lalui, Jo. Biar nanti kamu pulang kembali ke Prancis. Oke? Datang ya diterima. Yang sudah pergi lepasin kalau meditasi gitu. Kemarin itu kok aku tenang banget kok saiki ora. Berarti mengharap-harap yang pengalaman kemarin datang. Itu akan membuat meditasi kacau. Padahal meditasi itu ya apa adanya saat ini. Agak kacau pun nggak apa-apa. Bahkan ngeblank pun nggak apa-apa. Testing gitu. Karena setiap saat meditasi itu pengalamannya beda-beda. Nanti kalau sudah ketemu jalannya, masing-masing orang beda ketemu jalannya itu. Bisa lebih stabil. Makanya kalau biku-biku yang sudah, atau lama-lama yang sudah pengalaman meditasi, itu sarannya begini. Kamu tadi meditasi, caranya bagaimana, hasilnya yang nyaman itu karena apa? Ingat-ingat itu. Lakukan lagi. Kalau itu bisa terjadi lagi, yaitu jadikan metodemu. Nah, itu akan membuat Anda sambil duduk aja di
kereta, di pesawat bisa mencapai satu tingkat ketenangan yang langsung instan. Gitu Bu. Ini nomor ya. Terima kasih. Ya Ibu, Bunda. Kalau ini saya pikir Bunda kalaupun sekarang belum bisa, coba latihan lagi. Napas, sesekali ke sini 5 menit, terus napas lagi. Betul-betul ketika napas itu kita stay di sini, mau dikasih mata-mataan, dikasih jantung, whatever. Yang penting membuat pikiran kita fokus ke situ. Semakin kecil objeknya, semakin bagus. Indikatornya itu Indikatornya apa? Indikatornya Ibu fokusnya kuat di situ, unwavering, tidak bergetar-getar hatinya, dan kemudian tenang sekali. Indikatornya salah satunya itu. enggak yang difokus di kening kalau hati masih netral itu mas, nggak seneng, nggak suci, biasa saja, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kita ini pengen membuat fokusnya kuat di situ. Tidak harus melibatkan senang tidak senang. Ada orang yang pakai mutiara di sini, ada orang yang memakai omkara, tulisan om itu loh. Ada yang pakai Allah bersinar, ada yang pakai salib, ada yang pakai bintang Daud yang bercahaya, nggak masalah. Semakin kecil objeknya semakin bagus, semakin bercahaya objeknya semakin bagus. Mata ketiga ini bisa membuat harmful malevolent spirit scare dengan kita. Makhluk-makhluk yang jahat dekat dengan kita karena ada api di mata ketiga yang membuat dia bisa bus. Itu Bu. Saya latih pelan-pelan nggak apa-apa ya. Ya terima kasih. Biar tahu meditasi ini, meditasi itu. Nanti lepas dari sini mau ikut retret ini, retret itu. Oh ini gitu loh. Saya kasih ensiklopedia meditasi di sini. Sehingga nanti ikut meditasi ini, meditasi itu sudah beres. It's okay. Gitu yang membuat saudara ketakutan di dalam hidup ini. Justru harus dihadapi face to face, squarely. Itu kuncinya, satu-satunya kunci untuk membuat masalah hilang. Bukan untuk pergi, menghindar, takut. Karena apa? Semakin begitu, semakin nggak selesai masalahnya. Jadilah diri Anda yang bebas, merdeka, bahagia. Ini loh saya ini seperti ini. Aku seperti ini, aku punya pikiran kayak gini, aku orientasiku seperti ini. Be free, be happy. Itu yang saya harapkan dari Anda semua. Dan jangan takut. Apa yang membuat saudara takut? Datangi. Takut kuburan? Datangi. Nisan kuno? Datangi. Ada apa di situ? So, ada apa? Air kuno, ada hantunya katanya, ada naganya. Datangi malam-malam. Sama temen tapi. Nanti kalau seret sama ularnya, bisa ditarik. Sampai Anda mencapai satu level, apa yang Anda takuti bisa menjadi sarana untuk membuat ketakutan Anda hilang. Baru Anda bisa bebas. Saya pikir begitu. Sudah ya, cukup ya malam ini ya. Itu saja yang saya mau sampaikan pada Anda. Be fearless, be happy. Oke ya, jadi saya begitu. Saya ingin saudara bebas, saudara happy, saudara bahagia. Semua yang saudara inginkan dalam hidup, saudara dapatkan tanpa banyak halangan dan lancar semua rezeki. Baik, terima kasih. Ada makanan, silakan dinikmati untuk malam ini. Kalau saya ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi next Friday. Matur nuwun. Terima kasih.